Ibu tentu tahu betapa pentingnya nutrisi dalam kehamilan. Karenanya ibu hamil sebaiknya mengkonsumsi asam folat dan suplemen vitamin D. Gunanya adalah untuk memastikan bayi mereka yang sedang tumbuh mendapat awal yang terbaik. Meski begitu, hanya sedikit yang menyadari bahwa yodium dapat meningkatkan perkembangan otak anak sejak di dalam rahim, dan kekurangan yodium dapat menyebabkan ketidakmampuan belajar pada anak. Kekurangan yodium saat hamil dapat membahayakan anak sebelum ia lahir. Para ahli yodium biasanya menyarankan untuk wanita hamil dan menyusui mengkonsumsi suplemen yodium untuk menebus kekurangan tersebut. Alasan yodium penting untuk pertumbuhan anak. Yodium sangat penting untuk produksi hormon tiroid, yang penting untuk metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan yang sehat. Selain itu, yodium juga sangat penting selama prakonsepsi dan 16 minggu pertama kehamilan untuk memastikan perkembangan otak bayi yang sehat. Goiter yang dikenal menyebabkan pembengkakan besar pada leher tempat kelenjar tiroid berada, merupakan tipikal defisiensi yodium parah. Kekurangan yang berkepanjangan dapat menyebabkan produksi hormon tiroid menurun atau mengering sama sekali. Kekurangan yodium ringan juga dapat menyebabkan kelelahan, pertambahan berat badan, otot pegal, kuku rapuh, dan kulit kering. Namun masalah sebenarnya adalah selama masa kehamilan, yang membuat yodium sangat penting bagi janin. Yodium sangat penting untuk membangun otak, kerangka, dan metabolisme yang sehat. Selama 14 hingga 16 minggu pertama kehamilan, janin sepenuhnya bergantung pada ibu untuk persediaan hormon tiroid. Apabila ibu hamil kekurangan yodium dan tiroid selama kehamilan dan selama prakonsepsi, bayi beresiko mengalami gangguan mental. Kekurangan yodium parah dapat menyebabkan kecacatan ekstrim dan dikenal sebagai kretinisme. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, kecukupan yodium didefinisikan sebagai memiliki rasio yodium terhadap kreatinin yang disebut 150 mikrogram per gram atau lebih. Jika kamu memiliki rasio di bawah 150 mikrogram per gram, maka dianggap kekurangan yodium. Kekurangan yodium selama kehamilan juga dapat meningkatkan resiko anak memiliki IQ verbal yang lebih rendah dan akurasi membaca dan pemahaman yang lebih buruk pada saat mereka berusia 8 atau 9 tahun. Terlebih lagi, semakin banyak kadar yodium turun selama kehamilan, semakin rendah kinerja anak dalam hal IQ dan kemampuan membaca dan menulis. Setiap bunda yang merencanakan kehamilan harus memastikan asupan yodium yang memadai. Sumber yodium berasal dari makanan yang baik, meliputi susu, produk susu, dan ikan. Bunda juga dapat menanyakan informasi mengenai yodium selama kehamilan pada dokter. Di negara-negara dengan kekurangan yodium, mengkonsumsi suplemen yodium merupakan cara paling nyaman untuk mengkonsumsi yodium dengan kadar yang cukup, terutama selama kehamilan. Setidaknya, kandungan yodium dalam suplemen setidaknya 150 mikrogram iodida dan menggunakan garam meja beriodium. Asupan gabungan dari makanan dan suplemen harus 290 hingga 1100 mikrogram sehari. Kalium iodida adalah bentuk yang disukai. Selain meningkatkan perkembangan otak, yodium juga tampaknya membantu melindungi bayi dari bahaya lingkungan tertentu. Yodium juga mampu melindungi bayi baru lahir dari air sumur yang mengandung nitrat berlebihan dari asap rokok, yang keduanya dapat membahayakan tiroid. Mungkin selama ini masih banyak orang yang mengabaikan pentingnya yodium yang cukup dalam makanan untuk perkembangan janin normal, dan bahwa wanita dengan tingkat marginal tertentu tidak memiliki indikasi status yodiumnya.